Syahal, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian lagi tentang marketing yang nggak nyampe target gimana ya. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan keep in mind bahwa yang aku sharing hari ini adalah based on experience. So, hope you guys enjoy! Oke, jadi ini aku dapat dari salah satu pertanyaan di salah satu video aku di Accounting Officer versus Relationship Officer. Terus ada Bagus yang nanya, gimana kak kalau misalnya nggak nyampe target? The question was quite interesting karena dulu sebelum aku cobain jadi account officer juga, tuh aku juga dulu bertanya-tanya tentang hal yang sama gitu ya, karena yang selalu diiming-iming atau selalu yang kayak nanti tuh bisa gini, nanti tuh bisa gitu, nanti karirnya naik, nanti dapat bonus bla bla bla. Oke, aku pas kacamata kayak lebih cantik ya. So, actually setiap orang yang bekerja di bidang sales or marketing udah pasti banget akan sangat dituntut, sangat dicecer atau KPI-nya adalah sales atau penjualan gitu ya. Karena kan tugasnya si sales dan marketing ini adalah menjual sesuatu, menjual produk yang dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja. Tapi bedanya adalah ada beberapa bagian atau beberapa company yang marketingnya ini di split, ada yang markom, ada yang marketing banget, maksudnya marketing as in sales. Ada yang jadi kalau yang markom tuh kerjanya lebih ke more onto branding, awareness dan bla bla bla. Sharing the info about the product ya, tapi KPI-nya not sales gitu. Dan ada lagi marketing yang memang sales gitu, cuman dikemas dengan kata-kata yang lebih enak aja kali ya dengan marketing, karena ya kalau sales mungkin takut si calon karyawan ini image-nya agak sales gitu, somewhat ya. Aus. Karena sebelumnya habis bikin video buat channel lainnya. So, back to the question. Kalau nggak sampai target gimana? Oke, ini adalah hal yang bukan aku alami, tapi aku mengalami di tim aku gitu. Jadi kebetulan ada teman aku yang tidak capai target at that moment ya. Kemudian ya, jadi aku tahu what the company does, what the boss does to my friend. Tapi balik lagi, bear in mind bahwa ini adalah mungkin case by case. Tapi aku bisa bilang bahwa secara umum yang namanya kalau marketing dan sales ini targetnya ke sales gitu ya, targetnya ke penjualan, kalau nggak capai target udah pasti KPI-nya nggak oke gitu. Tapi balik lagi ke kebijakan bos atau kebijakan perusahaan masing-masing. Ada yang memaklumi dan melihat apakah marketnya emang kayak lagi covid gitu ya, lagi covid baru-baru tuh susah banget jualan, atau apakah anaknya ini memang tidak berbakat di dunia sales. As in kadang kan rekrutmen juga nggak 100% bener ya, kadang dikira ini cocok deh buat sales tapi turns out kayaknya dia sebenarnya nggak cocok buat sales gitu. Atau bisa juga karena ada banyak faktor. Ada memang kadang-kadang juga anaknya udah berusaha, udah jualan, approach sana sini, cari customer dan lain-lain, tapi ternyata memang ya nggak hoki aja gitu, nggak ada yang hit. Kurang latihan, kurang skill, apalagi anak baru itu memang perlu banget. Maksudnya jam terbang itu benar-benar berpengaruh ya terhadap result gitu. Tapi bisa juga kan, maksudnya karena dia anak baru atau karena apa, dia udah berusaha sebisanya, udah berusaha ngejual dan kelihatan pekerjaannya dijalanin, cuman ya emang kurang hoki aja say gitu, jadi nggak capai target, itu juga bisa. Nah, pasti yang pertama ditanyakan oleh perusahaan kenapa nggak capai target adalah yang pertanyaan ditanyakan perusahaan adalah kenapa nggak capai target. Ini yang ditanyakan melalui si bos ya. Bos ini biasanya sebagai perwakilan manajemen perusahaan, karena nggak mungkin kalau pemimpin perusahaan itu langsung nanya ke dianya. Maksudnya jenjangnya pasti terlalu jauh, especially buat perusahaan besar. Kecuali perusahaan masih kecil mungkin masih gampang discuss ya, balik lagi. Tapi bisa jadi si bos ini pokoknya antara si manajemen atasnya, top level management, atau si bos yang mewakilinya gitu. Tapi intinya kan mereka pasti punya tujuan yang sama yang ingin dicapai gitu kan. Kemudian kita harus kasih tahu dong kenapa nggak capai target sebagai si staff yang nggak capai gitu. Kalau pada saat itu misalnya
kayak teman aku case-nya udah berusaha banget, maksudnya udah dia bukan yang kayak ongkang-ongkang kaki dan berharap kayak someday ada closingan turun jatuh buat gue gitu, nggak ada kayak gitu. Tapi dia berusaha datengin customer, telepon, approach kayak siang Pak Bu, kita tuh ada produk bla bla bla, kita aku mau jelasin aja kok, nggak harus dibeli, atau misalnya aku mau sharing siapa tahu produk ini aku lihat berguna buat bapak ibu sekalian. Dan udah berusaha approach, datengin customernya, tawarin produknya, menjelaskan dengan baik, bahkan kadang tuh bawa tim juga gitu ya kalau produknya berupa referral. Tapi turns out targetnya tidak hit gitu. Nah kalau kayak gitu kan bisa jadi pertimbangan si atasan, karena ini KPI ini kan memacu pada penilaian ya, dimana pasti terlepas dari ada bonus nggak ada bonus, perusahaan setiap tahun atau per 6 bulan itu udah pasti ngadain yang namanya assessment atau penilaian. Kalau kalian oke dilanjut misalnya gitu, atau kalian oke dapat kenaikan, kalau kalian nggak oke enggak. Kalian oke dapat bonus yang bagus, kalian nggak oke mungkin I don't know, nggak dapat bonusnya kecil ya, name it gitu. Nah dengan adanya pertimbangan kita sudah melakukan usaha dan usahanya itu benar terlihat, ada bukti, kita telepon, kita kunjungan, bawa partner segala macem, mungkin si bos ini akan melihat kayak oke, effortnya udah ada nih, effortnya udah benar, stepnya udah benar, udah kelihatan bahwa emang dia bekerja. Next question, usaha apa yang bisa dilakuin? Maksudnya yang pertama kan kita udah lakuin stepnya dengan bener ya, kita tawarin customer, kenalan, Pak Bu saya dari perusahaan A mau nawarin produk yang kayaknya pas deh sama bapak ibu, bawa souvenir gitu ya sambil tawarin. Terus itu udah dilakuin kok nggak hit, maybe kita approach orang tersebut dengan cara yang salah. Kemudian usaha apa yang bisa dilakuin? Misalnya celebrate special moment. Mungkin kemarin-kemarin kita cuma datang pas ada perlunya doang, orang ngerasa kayak gue gak kenal sama nih anak kecil dari nggak tahu dari mana gitu, deket juga enggak, tahu suruh gue beli produknya yang not even worth it for me, kayak gue udah punya juga anyway gitu. Atau kayak ya gue lagi nggak pengen, nggak mood buat beli gitu. Nah ini bisa kita lakuin pendekatan secara emosional gitu. Mungkin kita lakuin dengan kita kasih gift on festive season misalnya gitu, kayak sekarang lagi Christmas, nggak tahu sih ini uploadnya kapan ya. Jangan lupa Christmas, New Year, Chinese New Year, terus at Alfitri, or ya pokoknya moments yang orang celebrate, atau bahkan itu pada saat ulang tahun gitu. Nah hal yang aku suka lakuin adalah memang ucapin orang pada saat dia ulang tahun dan pada saat momen-momen besar gitu, karena menurut aku personally it matters like a lot, dan aku pengen lakuin itu ke orang memang secara tulus, aku suka gitu ya. Dan ternyata turns out orang-orang juga suka digituin gitu. Nah biasanya di perusahaan itu setiap customer dijatahin untuk dapat mungkin sekitar 1-2 lah yang bisa di-celebrate gitu. Nah biasa kalian bisa pilih tuh mau celebrate year end tuh biasa Christmas and New Year dijadiin satu, Chinese New Year, kemudian Idul Fitri, Lebaran, kemudian Waisak, kemudian birthday. Kalau aku personally biasanya adalah birthday dan year end. Ini yang selalu aku celebrate gitu ya. Tinggal nanti disesuaikan aja, kalau orang yang Natalan ya kita ucapin Merry Christmas, kasih gift Christmas. Kalau enggak ya Happy New Year, kasih gift New Year. Tinggal disesuaikan aja. Dan selain hal itu, selain approach secara emosional, secara personal, mungkin usaha lain yang bisa dilakukan adalah coba discuss sama yang udah lebih senior. Kira-kira produknya pas nggak yang gue tawarin? Kadang-kadang menurut gue pas, tapi actually it's not the right product for that person gitu. Tawarin asuransi kesehatan yang sebulan 300.000. Padahal dia income-nya udah kayak 100 juta per bulan, yang dia mungkin butuh proteksi udah bukan 300.000 lagi gitu. Mungkin dia udah perlu proteksi yang black card yang bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi tawarin produk yang pas juga dengan orangnya gitu ya. Kemudian ya selain daripada cuman tawarin produk, maksudnya itu kan dari sisi kita ya, kita yang butuh jualan, kita yang butuh tawarin produk. Mungkin coba lihat dari sisi dia perlu bantuan apa. Nah ini hal yang penting yang kadang di skip sama orang-orang menurut aku. Dan selama setahun ini aku udah maksudnya menjadi customer aja buat nasabah, maksudnya aku udah menjadi customer aja di bank dulu aku bekerja, berikut dengan di bank-bank lain.
karena udah mulai di approach, ditawarin sana sini, dapat fasilitas dan lain-lain gitu ya. Aku ngerasa tuh mostly orang meng-approach atas dasar dia butuh, kayak dia butuh target jualan, lu bantu gua deh gitu. Padahal I don't even know him or her that better gitu. Maksudnya I don't even know mereka tuh sebaik itu. Cuman kayak kenalan, oh iya saya PIC ibu gitu. Terus kayak suruh gua closing apa proteksi bu bla 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 bla, kayak menurut lu bakal closing nggak? Menurut gue 100% will never. Tapi coba kalau dilihat kayak kayaknya ibu ini usianya 26, mungkin udah perlu pertimbangin asuransi jiwa. Karena mulai dipaparin, kenapa gue butuh asuransi jiwa? Karena udah mulai usia 26, udah mulai apa ya, misalnya pekerjaan gue beresiko, atau misalnya angka harapan hidup di Indonesia dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya perlu punya asuransi kesehatan yang cover sampai umur 99. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kan penyakit, dan especially penyakit itu baru mulai muncul di I don't know, maybe early 30s, 40s, yang kita bahkan nggak bisa predik gitu. Yang tadinya sehat-sehat bisa tiba-tiba kena cancer, amit-amit gitu ya. Jadi mulai approach dengan apa yang dibutuhkan customer. Nah, menurut gue pada saat ada tim yang approach gue dengan cara yang bener kayak gitu, gue beli produknya. And it happens. Ada yang tawar gini, saya tahu ibu nih kayak suka investment ya. Maksudnya as in mereka tahu gue do peer-to-peer lending, fintech, franchise, I do own a business, terus juga suka trade saham gitu ya. Jadi mereka kayaknya ibu suka investasi ya. Saya punya produk yang bagus, yang cocok buat investment, yang low risk, nggak perlu di maintain. Maksudnya tinggal taruh aja and tinggalin gitu ya. Kayak misalnya obligasi gitu ya, obligasi negara. Pada saat ditawarin itu, gue beli. Karena menurut gue dia tawarin hal yang gue perlu gitu. Nah, coba dicari nih hal-hal apa yang kira-kira customer kalian perlu. Gitu. Kemudian efek short term dan long term kalau nggak achieve. Nah, biasanya kalau nggak achieve itu ada berbagai efek. Yang perlu kalian pikirin sebenarnya utamanya adalah penilaian. Kenapa? Karena penilaian akan muncul di CV atau histori pekerjaan. Kalau menurut gue ya, dulu gue pada saat bekerja, I don't even care gue dapet bonus nilainya berapa. Karena menurut gue kerja, pada saat gue kerja kantor ya, my goal di kerja tuh bukan buat ngumpulin duit. Karena buat gue, kerja itu buat cari connection, cari pengalaman, yang penting cari pengalaman. Cari duit iyalah, tapi maksudnya for daily life aja, nggak buat yang kayak bener-bener gue getol cari duit dari situ, kayaknya not for me lah gitu. Karena gue aimingnya memang to start my own business. Terus yang penting tuh penilaiannya. Kenapa? Kalau kalian pingin berkarir, ini bear in mind, ini buat yang pengen berkarir ya. Atau ya somewhat ini buat ancar-ancar jaga-jagaan juga orang yang kayak gue, in case my business go down gitu ya, in case business gue fail, ya pasti mau nggak mau gue harus cari kerja lagi, right? Di situ dipertaruhkanlah si penilaian ini. Karena biasanya baik dalam satu perusahaan yang sama atau pindah perusahaan, HR atau bos tuh bakal nanyain penilaian lo historicalnya seperti apa. Nah, penilaian ini biasanya ada yang ABC, ada yang plus minus, ada yang apa gitu ya, mau perwakilan lambangnya. Tapi intinya adalah above expectation, meet expectation, below expectation, atau yang paling parah gitu ya, yang aduh itu udah amit-amit banget jangan sampai dapet gitu. Nah, yang kita aiming harusnya ada di above expectation sama meet expectation. Nah, biasanya kalau yang short term ini lebih ke kayak yaudah deh kamu sebulan sekali dapat coaching, sebulan sekali ketemu sama bos atau team leader kamu, buat gimana caranya you work on it supaya bisa achieve target mumpung masih ada waktu, meeting, pipeline, segala macam. Kemudian coba datangnya ditemenin sama senior supaya bisa lihat gimana cara kamu ngomong benar apa salah, kemudian bisa didukung sama senior kalau yang perlu diyakinkan. Long termnya adalah penilaian itu sendiri gitu ya.
Oh ya, bonus masuk ke short term gitu, karena bonus kan cuman kayak ya I know, cuma angka doang yang masuk dan sekali gitu ya. Nah kalau si long term ini lebih ke penilaian, dimana tim, atasan, HR akan ngeliat harkat dan martabat kalian di kantor tuh dari itu gitu ya, baik di kantor yang sama ataupun kantor beda. Karena kan kalau kantor yang sama pasti kayak buat penilaian kalau mau naik pangkat segala macam, atau pindah divisi dan lain-lain gitu ya, perkembangan karir lah. Tapi kalau di kantor lain, of course, kalau kalian mau cari kerja tempat baru, suasana baru, atau kalau mau cari pekerjaan yang lebih di atas dari pekerjaan kalian sekarang. Nah pasti kan ditanyain penilaiannya seperti apa, pertimbangannya. Kalau kalian penilaiannya at least meet the expectation, tuh orang-orang masih kayak oh oke, she's working well gitu. Ya, I know it's not easy to be sales yang saingannya sekian gitu ya. Atau ya at least dia meet expectation tapi di perusahaan dengan skala besar. Maksudnya dengan skala segitu. Kalau ke perusahaan lain mungkin value-nya naik. Ke perusahaan yang top of mind, yang number one di Indo gitu. Ya masih oke dong meet expectation gitu ya. Tapi kalau above expectation makin menjual lagi, makin kayak saya selalu fulfill pekerjaan saya gitu. Kamu bisa jawab dengan sangat meyakinkan dan sangat membanggakan diri kamu. Tapi ketika kalian dapat penilaiannya below expectation, I don't think it would do you any good. Maksudnya kalau kalian pekerjaan aja below expectation, pasti orang mempertanyakan kamu di kantor kerjanya ngapain aja sampai dapat below expectation. Dan menurut aku orang juga bakal sangat-sangat mempertimbangkan berkali-kali ketika mereka mau hire kamu ya, kalau lihat penilaiannya begitu. Maksudnya penilaiannya aduh kayaknya dia below expectation di kantor lama, nanti kalau pindah juga gimana, bisa achieve nggak gitu, pasti jadi satu hal yang dipertanyakan lagi gitu ya. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh lah. Jadi sebisa mungkin teman-teman berusaha at least meet the expectation lah. Kalau enggak mungkin kalian bisa negotiable dengan atasan kalian dengan berbagai alasan, maksudnya dengan alasan perkembangan karir, kalian masih muda, masih panjang segala macam. Dan biasanya diapain sama atasan? Ini gimana ya ngomongnya, balik lagi sebenarnya beda-beda tiap atasan. Maksudnya mungkin ada atasan yang santai, yang kayak karir gue, tapi ada juga yang kayak di depan meeting forum lo di sidang tuh juga bisa banget. And it happens man, shit happens gitu. Maksudnya bisa jadi banget dan it happens, terjadi gitu. Gue pernah lihat di beberapa perusahaan yang melakukan hal yang sama gitu. Di forum kayak ini ya tolong kamu targetnya masih 0 semua dibuka, yang lain targetnya udah fulfill. Ini masih 0, kerjanya ngapain aja udah 6 bulan nggak ada target. Nah malu banget kan, nggak enak juga gitu. Atau ada yang dipanggil satu-satu tapi dimaki-maki ya juga ada gitu. Jadi udah pasti experience-nya nggak enak menurut gue. Ya nggak selalu nggak enak, bisa jadi kalau kalian dapet bos yang bijak, yang helpful, mereka bakal ajarin kalian. Tapi nggak usah terlalu banyak berharap, karena di dalam dunia pekerjaan tidak selalu seperti itu. Jarang malah ketemu yang kayak gitu, kebanyakan kayak kita harus belajar sendiri. Jadi ya kalau dapat ternyata dimarah-marahin, dijatuhin di forum, itu udah makanan sehari-hari banget, hal biasa. So kalau kalian nggak mau digituin, ya try to achieve your target. So I think that's all for today's video. Semoga membantu, semoga teman-teman lebih terbuka lagi tentang dunia-dunia pekerjaan. Dan thank you banget udah selalu nontonin video-video aku. Kalau kalian punya request, punya pertanyaan, feel free buat tulis aja di kolom komentar. Kalau aku lagi ada waktu pasti aku coba balesin atau aku reply pakai video kayak gini. So thank you for watching, I'll see you guys on another video. Bye.